Di sebuah dunia tempat manusia dan naga membuat perjanjian serta hidup berdampingan, tokoh utama, Artyom, pernah pergi bersama seorang teman masa kecilnya untuk mencari ibu naga. Sang ibu naga kemudian memberinya sebuah lengan dengan tato perjanjian yang unik. Bertahun-tahun kemudian, dalam mimpinya, Artyom bertemu dengan seorang gadis berambut merah muda tanpa busana bernama Nevi. Setelah pertemuan itu, Artyom terbangun dari tidurnya. Sekolahnya merupakan tempat pelatihan pengendali naga. Namun, di usia ketika semua orang sudah memiliki naga, Artyom masih belum bisa memanggil naganya sendiri. Untungnya, ia memiliki seorang teman bernama Gimon yang sering meminjamkan naganya untuk bertanding. Di kelasnya juga ada Sylvia, gadis berambut pirang keemasan yang merupakan putri keempat dari kerajaan Satria. Karena sifatnya yang angkuh, Sylvia dijauhi oleh teman-temannya. Suatu hari, sekolah akan mengadakan lomba balap naga. Karena Artyom tidak memiliki naga, Gimon pun memutuskan untuk meminjamkan naganya. Orang paling berkuasa di sekolah itu adalah ketua OSIS, Rebecca. Ia adalah sosok yang cerdas dan cantik. Selain parasnya yang menawan, Rebecca juga dikenal sebagai satria hitam yang menunggangi Maeve, naga terkuat di akademi. Pada sesi latihan naga, para siswa akan bertarung satu sama lain. Naga-naga terus saling menyerang dan bertabrakan. Bahkan ada beberapa naga yang bisa menggunakan sihir untuk membuat perisai pelindung. Sementara itu, Sylvia yang menunggangi naga putih terbang ke langit dan melancarkan serangan yang membuat seluruh Rine heboh. Artyom tidak mau kalah. Meskipun ia tidak punya naga, pengalamannya yang terasa membuatnya bertarung dengan baik. Namun, karena terlalu bersemangat, ia tidak sengaja menabrak Sylvia. Akibatnya, gurunya memarahi mereka. Setelah itu, Sylvia mendekati Artyom. Meski Artyom sudah meminta maaf, Sylvia malah menamparnya. Sylvia bahkan menghina Artyom dengan mengatakan mungkin naganya sudah mati, membuat Artyom marah dan ingin bertarung. Akhirnya, agar Sylvia mau meminta maaf, mereka sepakat untuk bertanding di lomba balap naga. Malam harinya, Artyom kembali memimpikan gadis misterius, Nevi. Namun kali ini Nevi mengatakan bahwa ia terlahir untuk diserahkan kepada Artyom dan bahwa ini adalah malam terakhir mereka bertemu. Esoknya adalah hari perlombaan. Merasa hadiahnya membosankan, ketua OSIS mengumumkan bahwa siapapun yang menang bisa berkencan dengannya, membuat semua siswa laki-laki bersemangat. Perlombaan pun dimulai. Artyom berusaha keras berlari sampai di dalam sebuah terowongan. Ia melihat Sylvia sedang diadang oleh 3 gadis. Artyom tidak lari, ia justru menabrak naga ketiga gadis itu hingga mereka terjatuh. Sylvia tidak berterima kasih dan langsung terbang pergi. Setelah berlari cukup jauh, Artyom berhenti sejenak untuk membiarkan naganya beristirahat. Saat itu, ia mendengar suara aneh dan memutuskan untuk mencarinya. Ia menemukan sebuah pesawat kekaisaran yang hancur. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng muncul dan mengatakan bahwa naga Artyom masih sangat kecil di usianya yang ke-16. Saat mereka berbicara, seorang gadis muncul menyerang Artyom. Gadis itu adalah pengawal pria bertopeng tersebut. Ia mengejar Artyom sampai ke sebuah jurang untuk membunuhnya. Saat gadis itu hendak menyerang, ia tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Artyom segera melompat, mendorong gadis itu ke atas, dan ia sendiri jatuh ke bawah. Pada momen itu, tato di lengan Artyom bersinar terang. Sebuah telur muncul, dan ketika ia menyentuhnya, telur itu pecah, memperlihatkan seorang gadis. Meskipun gadis itu berwujud manusia, ia adalah naga Artyom. Saat Artyom sibuk mengaguminya, ia terbangun. Melihat Artyom menatapnya dengan mata cabul, gadis itu memerah dan memukulnya sampai beberapa giginya patah. Ia memiliki kekuatan naga meski berwujud manusia. Ia bukan hasil perjanjian Artyom, melainkan dialah tuannya. Malam itu, di kamarnya, Artyom terpaksa tidur di lantai agar gadis itu bisa tidur di kasur. Pagi-pagi keesokan harinya, ketua OSIS datang untuk memeriksa dan menemukan gadis itu. Teman Artyom di dewan siswa memerah saat melihat bekas gigitan di leher Artyom. Melihat gadis itu tidak berpakaian, ketua OSIS yang sudah siap sedia membawakan beberapa setelan pakaian. Setelah berganti pakaian yang diberikan oleh ketua OSIS, gadis itu keluar dan langsung menjadi pusat perhatian. Karena sangat lapar, ia meminta Artyom untuk membelikannya roti dari jauh. Setelah makan, ia memerah, merasa panas, dan ingin menggigit Artyom. Ketika semua orang memperhatikannya, Sylvia muncul. Ia sangat kecewa melihat Artyom berpacaran di tempat umum. Setelah Artyom menjelaskan semuanya, barulah Sylvia tahu bahwa gadis itu adalah naganya.
Sylvia datang kali ini untuk berterima kasih dan meminta maaf karena pernah mengatakan naga Artyom sudah mati. Artyom tidak mempermasalahkannya dan memaafkannya. Setelah itu, mereka berpisah. Artyom dan gadis itu pergi berbelanja sampai siang. Karena gadis itu belum punya nama, Artyom menamainya Eko, nama yang diberikan oleh orang pertama yang membuat perjanjian dengan naga. Usai memberi nama, tato di lengan Artyom bersinar, dan perjanjian mereka pun terbentuk. Eko kemudian pergi ke toilet. Tanpa ia sadari, seorang wanita misterius mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Sylvia dan Kotete yang sedang jalan-jalan melihat Artyom berdiri canggung di depan toilet wanita. Sylvia mengira ia mesum dan memarahinya. Setelah mendengar Artyom menjelaskan bahwa ia tidak mengerti mengapa Eko sudah lama tidak keluar dari toilet. Kotete masuk dan menemukan bubuk dupa. Mereka menduga seseorang telah menggunakan bubuk itu untuk membuat Eko pingsan dan menculiknya. Artyom ingin mencari, tapi Sylvia menahannya dan menyuruhnya fokus memikirkan Eko. Setelah itu, ia menggunakan aliran Estra, dan Artyom pun melakukan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, kupu-kupu muncul. Dengan mengikuti kupu-kupu itu, Artyom akan sampai di tempat Eko berada. Mereka bertiga pun mengikuti kupu-kupu tersebut hingga tiba di depan sebuah bangunan terbengkalai. Sylvia melihat botol-botol dupa yang sangat aneh. Di dalam, Eko sedang diikat dengan rantai. Ada juga seorang wanita yang menculik Eko untuk melakukan eksperimen. Karena ras naga memiliki banyak misteri, wanita itu berencana mengoperasi Eko. Ketika Eko ketakutan dan menangis, Artyom dan kedua temannya mendobrak pintu dan masuk. Berdasarkan perkenalan, mereka baru tahu bahwa wanita itu adalah profesor baru di sekolah. Artyom menyuruhnya berhenti, tetapi tidak ada yang akan melepaskan eksperimen menarik. Wanita itu pun menggunakan gelang khusus untuk mengaktifkan sistem bangunan, sehingga naga Sylvia tidak bisa datang meskipun ia berteriak sekencang apapun. Setelah itu, wanita itu memanggil lingkaran sihir yang menghilangkan kekuatan Sylvia dan Kotete. Artyom berusaha mendekati Eko, tetapi ia juga akhirnya jatuh. Melihat Artyom seperti itu, Eko berteriak marah. Kekuatannya berpindah ke Artyom, dan Artyom kembali sadar. Hanya dengan satu hantaman tangan, ia berhasil memecahkan penghalang profesor dan memutus rantai besi yang mengikat Eko. Mereka mengira akan ada adegan reuni yang mengharukan, tetapi Eko justru memukulnya karena berani berlagak sebagai tuannya. Keesokan harinya, saat Sylvia sedang curhat kepada naganya, terdengar suara di luar yang mengatakan ada seekor naga yang lepas. Artyom sedang diminta ketua OSIS untuk bergabung dengan Dewan Siswa. Ia diberitahu bahwa para mata-mata kekaisaran yang ia temui di hutan adalah mata-mata dari kekaisaran. Perang 50 tahun lalu membuat kekaisaran membenci akademi ini, yang merupakan akademi militer. Ada kemungkinan kekaisaran akan menyerang tempat ini. Karena itu, ia ingin Artyom bergabung dengan Dewan Siswa untuk membantunya melindungi tempat ini. Saat itu, alarm level 2 berbunyi. Ketika mereka melihat keluar, Sylvia sedang berusaha menunggangi naga yang lepas. Ketua OSIS segera melompat ke bawah, memanggil naganya, lalu membaca mantra untuk memanggil ERC dan menyelamatkan Sylvia. Setelah insiden itu, Sylvia merasa tidak berguna, menangis, dan berlari pergi. Artyom dan Eko kemudian duduk dan berbicara. Eko mengungkapkan sebuah rahasia, yaitu ERC dibuat oleh ras naga, tetapi yang ada saat ini hanyalah salinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia mengatakan ERC itu bukanlah yang asli. Mendengar itu, Artyom meminta Eko untuk membuatkan ERC asli untuknya, yang membuat Eko memerah. Ketua OSIS dan Sylvia kemudian muncul. Mereka berempat pergi ke sebuah restoran untuk mengobrol. Di sebuah menara tak jauh dari sana, pria kekaisaran yang ditemui Artyom sebelumnya sedang melihat kota yang akan segera hancur. Ia lalu mengeluarkan sebuah pedang dan membaca mantra untuk memanggil petir dari langit. Langit mulai diselimuti awan gelap dan kilat. Seekor naga dengan kulit terkelupas muncul dari langit. Artyom dan ketiga temannya yang baru tiba melihat daging naga membusuk. Sylvia ketakutan dan duduk di tanah. Eko maju dengan angkuh ke depan naga, berteriak, tetapi ia diikat erat oleh tentakelnya. Naga itu lalu menyemburkan berkas cahaya yang menghancurkan. Untungnya, ketua OSIS berhasil menggunakan perisainya. Ia kemudian memanggil tombak super besar dan melemparkannya ke arah naga. Meskipun naga itu membuat banyak lapisan perisai, tombak itu tetap berhasil menembus dan memenggal kepalanya. Mereka mengira sudah menang, tetapi kepala naga itu tumbuh kembali. Artyom, yang terkejut karena situasinya sulit, ingin meminta bantuan sang putri. Namun, sang putri sedang panik. Artyom menamparnya agar ia sadar.
Rencana Artyom adalah menunggangi naga itu karena ia bisa menunggangi naga apapun. Eko juga ditelan oleh monster itu. Dalam situasi genting, Sylvia memanggil naganya. Ketika Eko berada di dalam tubuh naga, ia jatuh ke ruang hampa yang disebut Dragon Armor Workshop, juga tempat Nevi berada. Di luar, Artyom tergelincir dari naga dan jatuh. Tepat ketika naga itu melancarkan serangan, ERC yang dibuat Eko selesai dan berhasil menangkis serangan itu. Sylvia menunggangi naganya dan membawa Artyom ke naga yang rusak itu. Saat mendekat, Artyom melompat ke atasnya dan menggunakan tekadnya untuk menunggangi naga itu terbang ke langit. Saat ia menungganginya, gambar naga dan pemiliknya muncul di benaknya. Melihat itu, Artyom memanggil pedang suci dan membelah naga itu menjadi dua. Naga itu pun terbebas dari sihir hitam dan pergi dengan damai. Malam itu, Artyom dan Sylvia resmi bergabung dengan Dewan Siswa. Beberapa hari kemudian, kelompok Artyom diterima di Dewan Siswa dan dipuji di depan seluruh sekolah. Ketika Eko diperkenalkan, semua orang tertarik padanya karena ia adalah jenis naga yang langka. Namun, Eko menjerit, membuat semua orang tertawa, dan pikiran itu pun sirna. Di kelas, Kimon melihat Eko yang imut dan mengelus kepalanya, namun ia dipukul hingga mimisan. Tiba-tiba, seorang gadis memimpin sekelompok gadis masuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Jessica, pemimpin klub penggemar pahlawan yang telah membunuh naga. Mereka masih mencari pahlawan itu karena belum tahu siapa dia. Sylvia menyuruh mereka keluar karena itu adalah ruang kelas, tetapi Jessica tidak mendengarkan. Ia mengatakan ambisi klub mereka adalah memiliki anak dengan pahlawan itu, yang membuat Artyom merinding. Gimon menyuruh Artyom untuk tidak ikut campur. Namun, melihat Jessica yang terus mengganggu, Artyom berdiri dan menyuruhnya keluar dari kelas. Ketua OSIS kemudian masuk dan dengan beberapa kata, membuat Jessica marah dan pergi. Ternyata Jessica bukanlah bangsawan, melainkan pelayan keluarga ketua OSIS. Ia menyuruh Artyom untuk berhati-hati karena jika Jessica tahu Artyom adalah pahlawan itu, ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan keturunan. Setelah itu, mereka masuk ke topik utama. Putri pertama, Veronica, akan mengunjungi kota untuk memeriksa konsekuensi dari pertempuran naga sebelumnya. Setelah pelajaran selesai, Sylvia terlihat sangat sedih. Kotete menjelaskan kepada semua orang bahwa Veronica memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan pedang yang mahir. Ia melatih Sylvia dengan sangat berbahaya sehingga Sylvia menjadi sangat takut padanya. Artyom mencoba menghiburnya saat pulang, tetapi ia malah dimarahi Sylvia dan ditinggalkan. Keesokan harinya, Sylvia mengambil pedang dan ditangkis oleh Veronica. Melihat adiknya seperti itu, Veronica merasa sangat kecewa. Saat Sylvia terbangun, Artyom merawatnya. Bawahan Veronica datang menyampaikan pesan bahwa Sylvia harus pergi ke kuil sendirian besok untuk berdoa karena kelemahannya. Bawahan itu tidak seperti itu sebelumnya, tetapi sejak kakaknya dieksekusi karena kejahatan membunuh naga, ia kehilangan semua emosinya. Setelah itu, Artyom pergi ke ruang Dewan Siswa, dan ketua OSIS menyuruhnya berhati-hati dengan penjahat tingkat tinggi yang 5 tahun lalu mencoba membunuh Veronica tetapi gagal. Keesokan harinya, mereka mengawal sang putri berkeliling. Sylvia yang sedang berdoa secara tidak sengaja bertemu Jessica yang juga sedang berdoa agar bisa memiliki anak dengan pahlawan. Ketika keduanya berdebat, sekelompok orang tiba-tiba masuk melalui ventilasi. Pemimpin mereka tidak lain adalah penjahat yang paling dicari. Ketika mereka melihat asap dari kuil, mereka tahu bahwa Sylvia dalam bahaya. Veronica menyuruh mereka kembali ke kapal perang untuk menyusun strategi. Di kapal perang, Veronica menyiarkan siaran langsung dari dalam kuil. Ia menunjukkan Jessica yang dilucuti dan diikat di patung dewa, dengan bom nuklir kekaisaran di bawahnya. Jika bom itu meledak, seluruh kuil akan hancur. Setelah itu, siaran terputus. Di dalam kuil, Sylvia melihat warga disandera. Ia mencoba mengungkapkan identitasnya sebagai putri, tetapi Jessica menghentikannya. Meskipun biasanya menjengkelkan, kali ini Jessica membelah Sylvia, mengatakan bahwa ia adalah seorang bangsawan, dan meminta mereka menangkapnya saja tanpa melukai warga. Gadis yang mencoba membunuh Artyom beberapa hari lalu juga disandera di sana. Di kapal perang, Ketua OSIS merencanakan untuk mengirim Artyom ke kuil untuk bernegosiasi dan mengulur waktu. Sementara itu, Ketua OSIS dan beberapa orang lainnya akan menyerang dari bawah tanah. Sebelum pergi, Artyom meminta Eko untuk membantunya membuat RC. Namun, tampaknya itu sangat sulit. Artyom lalu pergi ke kuil untuk bernegosiasi. Menurut Adora,
Tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari adik perempuannya yang hilang. Karena Veronica punya 3 adik perempuan, Adora akan menculik salah satunya agar Veronica merasakan penderitaan yang sama. Di luar, gadis yang mencoba membunuh Artyom sedang menggendong bayi orang lain. Bayi itu ingin menyusu, membuat gadis itu terkejut dan menarik diri. Bayi itu berteriak, membuat Adora kesal dan memutuskan menjadikan keduanya umpan untuk naganya. Melihat warga dalam bahaya, Sylvia maju dan mengatakan bahwa ia adalah adik Veronica. Mendengar itu, Adora mendatangi dan merobek pakaian Sylvia di depan umum. Tepat saat itu, ketua OSIS dan bawahan pria itu terbang dari bawah tanah. Keduanya bekerja sama mengalahkan semua bawahan Adora. Artyom juga berhasil keluar dari kepungan. Ketika naga itu menyerangnya, Eko berhasil menyelesaikan ERC-nya. Dengan kekuatan itu, Artyom berhasil menumbangkan naga. Melihat situasi tidak menguntungkan, Adora mencoba mengaktifkan bom. Namun, Artyom mengeluarkan senjata dari ERC-nya. Sebuah pistol yang menembakkan Astra. Ia menembak bom hingga membeku, lalu menembak Adora. Pada akhirnya, semua orang selamat. Namun, Artyom dalam bahaya karena Jessica mencoba untuk punya anak dengannya. Untungnya, ketua OSIS datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Sylvia sedang melamun sendirian, dan Artyom datang menggendongnya. Tak lama lagi, para siswa akan berpartisipasi dalam pelatihan khusus, dan hanya orang terpilih yang bisa ikut. Guru mulai membacakan nama-nama peserta, dan Artyom termasuk di dalamnya. Semua orang terkejut karena ia hanyalah pembuat onar. Di ruang dewan siswa, ketua OSIS mengatakan Artyom memiliki sumber kekuatan khusus sehingga ia harus berpartisipasi dalam pelatihan ini. Di luar, Sylvia dan Jessica mendengar seorang pria dari dewan siswa mengumumkan kebakaran di kamar Luka. Mereka segera berlari ke sana. Di dalam kamar, mereka melihat Luka berbaring di peti mati. Luka menjelaskan bahwa itu adalah tempat tidur multifungsi yang bisa digunakan jika ia mati, yang terlihat sangat praktis. Luka juga akan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Luka tidak masuk kelas karena 3 bulan lalu terjadi insiden yang menyebabkan naganya menolak aliran esternya. Jika ini terus berlanjut, naga itu tidak akan lama lagi mati. Artyo membeli banyak kue untuk Eko saat kembali. Eko memakannya dengan sedih dan menangis karena hanya memikirkan mimpi buruk itu sudah membuatnya sangat takut. Setelah mendengar cerita mimpi buruknya, malam itu Artyom tidur bersamanya. Keesokan harinya, keduanya kembali akur dan pergi ke sekolah lagi. Artyom melihat Luka pergi ke suatu tempat. Luka mengatakan bahwa di dalam bangunan terbengkalai itu terdapat naganya yang sedang kelelahan. Artyom yang menyaksikan itu semua merasa kasihan dan ingin membantu. Ketua OSIS menasihatinya bahwa ia harus menunggangi Gwyn. Mereka lalu pergi menemui Luka dan menyuruhnya kembali ke bangunan itu. Namun, ketika tiba, Luka ketakutan dan lari. Meskipun ketua OSIS membujuknya, ia tetap tidak mau mendengarkan. Artyom lalu meminta Eko untuk menyentuhnya dengan Astra. Artyom kemudian masuk sendirian. Ketika ia mendekat, naga itu terbang dan menyerangnya. Saat naga itu menyerang, ERC-nya pecah, dan Artyom pingsan. Artyom dan Eko lalu pergi ke kamar Luka untuk membujuknya. Artyom mengatakan padanya untuk ikut pelatihan, karena dengan begitu mereka bisa kembali akrab. Melihat Eko dan Artyom berpelukan, Luka merasa senang dan setuju. Keesokan harinya, seluruh tim berangkat bersama. Artyom harus menumpang dengan temannya, sementara Eko pergi bersama Sylvia. Di belakang, Eko mengamati Sylvia. Artyom selalu memperhatikannya. Ketika mereka tiba di kamp pelatihan, semua orang bersenang-senang, tetapi naga Jessica merebut Artyom. Melihat itu, Eko dan Sylvia menunggangi naga mereka untuk merebut Artyom kembali. Malam itu, Artyom keluar dari kamar dan melihat Luka pergi sendirian. Ia pun mengikutinya. Setelah berlari ke dalam hutan, ia melihat Luka ingin mendekati naganya, tetapi naga itu tetap tidak mengizinkannya. Artyom yang marah kemudian datang dan bertanya mengapa naga itu tidak menerimanya. Gwyn kemudian menyerang Artyom. Karena kali ini ia tidak memakai ERC, Artyom akan mati jika terkena serangan. Artyom memancing Gwyn ke area pepohonan dan mengambil kesempatan saat Gwyn tergelincir untuk melompat ke atasnya. Gwyn memiliki sistem pertahanan yang menyebabkan Artyom terlempar dan pingsan. Gadis yang ingin membunuhnya merasa bersalah atas nyawanya, melompat untuk menyelamatkannya. Artyom jatuh ke dalam bengkel Dragon Armor dan bertemu Nevi. Seekor naga kecil muncul dan meminta maaf. Alasan Gwyn tidak membiarkan Luka menungganginya adalah karena 3 bulan lalu, dalam sebuah latihan, Luka jatuh. Sejak itu,
Ia takut jatuh jika menunggangi Gwen. Demi keamanan Luka, Gwen menolaknya. Karena aliran ester mereka sudah terlalu lama terpisah, Gwen hanya bisa bertahan hidup 5 kali lagi. Karena waktunya habis, Artyom pun terbangun. Profesor yang ia temui di bengkel kini berada di ruang bawah tanah naga dan menemukan cetakan perjanjian. Pria kekaisaran itu muncul. Murid perempuan profesor itu memukulnya hingga pingsan. Ketika pria kekaisaran itu hendak membunuh profesor, kesadaran lain muncul dalam dirinya dan ia mengampuni profesor. Ketika Artyom beristirahat, Luka memberitahu bahwa Gwen telah menghilang. Ketua OSIS menduga Gwen berada di makam naga. Ini seperti kisah naga Nuada dan tuannya. Keduanya hidup bahagia sampai sang gadis menderita penyakit parah. Melihat tuannya tersiksa, Nuada memutuskan aliran esternya dan menghilang. Tak lama kemudian, gadis itu pulih. Sementara Nuada berada di makam naga, menderita kesepian dan rasa sakit. Kasus Gwen juga sama. Agar siswa lain tidak khawatir, ketua OSIS akan tinggal, dan yang lain akan pergi ke makam naga. Muramasa, pria itu, kini berada di makam naga. Ia mencabut pedangnya dan memanggil naga mati. Kelompok Artyom, yang berdiri di depan gerbang, tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Di langit, awan gelap menyelimuti dan petir menyambar. Gerbang terbuka, dan di dalamnya ada segerombolan naga iblis yang bangkit dari kematian. Di sisi lain, di kamp pelatihan, naga iblis juga mulai bermunculan. Ketua OSIS mengatur barisan siswa untuk siap bertempur. Kelompok Artyom kini terbang tinggi di makam naga. Setelah beberapa saat, mereka berhasil masuk. Queen yang sekarat juga tergeletak di sana. Di atasnya adalah Muramasa. Awalnya, ia menghina Sylvia, tetapi tiba-tiba ia mengatakan adiknya sudah dewasa, yang mengingatkannya pada kakaknya, Julius. Saat itu, tanah terus bergetar. Seekor naga, yaitu naga Nuada dari legenda, muncul dari bawah. Para siswa diikat oleh tentakel. Untungnya, ketua OSIS melemparkan tombaknya dan membunuh banyak naga iblis di dalam makam naga. Sylvia lalu mengatakan ia akan menenangkan Wada sendiri, dan ia juga ditarik oleh tentakel. Ketika Artyom berteriak tak berdaya, Eko terbangun. Ia tidak mengerti situasi sulit apa yang sedang terjadi. Eko memanggil IRC yang baru saja dibuatnya. Namun, Muramasa menyerang dengan satu pukulan yang membuat IRC itu menghilang. Ketika Muramasa menyerang lagi, Artyom mengambil kesempatan dan menembak lengan Muramasa hingga menjadi batu. Merasa ada yang tidak beres, Muramasa mematahkan lengannya yang membatu lalu melompat ke jurang untuk melarikan diri. Melihat semua orang masih bertarung, Luka menarik Artyom dan melompat ke jurang. Ia kemudian menghubungkan kembali aliran esternya dengan Gwen, membuatnya kembali kuat dan bisa ditunggangi. Keduanya terbang ke kamp pelatihan dan menggunakan tarian naga untuk menciptakan sihir yang membebaskan jiwa-jiwa naga iblis. Setelah kembali, mereka menerima surat dari ayah Sylvia yang mengundang Eko dan Artyom. Mereka bertiga lalu berangkat. Sylvia mengatakan bahwa festival benua yang diadakan setiap 5 tahun sekali akan segera berlangsung. Setelah masuk ke istana, Sylvia pergi menemui ayahnya, Paladin, sementara Artyom dan Eko mengikuti seorang pelayan. Di dalam kamar, Prim, yang juga bekerja di sana, tanpa sengaja membuat mereka basah kuyup. Ketiganya terpaksa harus berganti pakaian pelayan. Ayah Sylvia datang memeluknya, tetapi Sylvia memukulnya. Meskipun begitu, sang ayah tetap merasa sangat emosional. Sylvia diundang karena Veronica yang mengaturnya, sementara Artyom dan Eko diundang karena Paladin ingin bersenang-senang. Sylvia bertanya tentang kakaknya, Julius. Ayahnya mengatakan ia mengusir Julius karena kejahatan membunuh naga. Namun, Sylvia menyadari ayahnya berbohong. Malam itu, Artyom, Eko dan Prim pergi ke distrik komersial untuk bermain dan berbelanja. Saat ingin membeli roti dan melihat sekeliling, mereka melihat banyak pasangan berpegangan tangan. Melihat mata Artyom yang penuh harapan, Eko malu-malu setuju untuk berpegangan tangan. Namun, ketika melihat pasangan lain berciuman, keduanya langsung memerah. Kotete kemudian muncul dan membawa mereka kembali. Mereka bertiga bertemu Paladin. Karena Paladin berbicara dengan santai, Eko merasa senang dan mengatakan ia menyukai ayah Sylvia, yang membuat Paladin tersenyum. Tujuan Paladin memanggil Artyom adalah untuk memberinya gelar Raguna, gelar yang mulia. Artyom pun menerimanya. Di tempat Muramasa, ia bersama seorang bangsawan. Mereka telah membuat sebuah mesin yang bisa mengubah Eko menjadi wujud aslinya. Tugas gadis berkulit hitam adalah menculik Sylvia. Saat itu, Sylvia sedang berpikir bahwa naga yang dibunuh sebelumnya adalah naga Mordred milik kakaknya.
Ia pergi ke makam naga untuk melihat apakah masih ada cetakannya, dan tidak sengaja bertemu Veronica di sana. Sylvia menceritakan seluruh kecurigaannya bahwa Muramasa adalah kakaknya, Julius. Bawahan pria itu marah setelah mendengar temannya masih hidup dan tidak bekerja untuk kekaisaran. Veronica menyuruhnya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Keesokan harinya, Prim mencari pakaian untuk Eko, tetapi tidak menemukan pakaian yang ia suka. Di kamar, Sylvia masuk dan menceritakan semua bukti yang menunjukkan Muramasa adalah kakaknya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat itu, Artyom menceritakan kisah keluarganya. Ayahnya pergi saat adiknya lahir. Ibunya mengatakan ia akan memberitahu Artyom saat dewasa, jadi Artyom tidak pernah bertanya lagi. Ia menyuruh Sylvia untuk bertanya langsung pada kakaknya. Eko di sisi lain, sedang melarikan diri dari kenyataan. Ia terus berpikir Artyom akan meninggalkannya. Lalu ia tersandung dan jatuh. Ia terus berjalan hingga tersesat. Di saat itu, ia melihat gadis berkulit hitam memimpin sekelompok pembunuh, dan Prim tiba-tiba muncul mencarinya. Artyom disuruh Kotete untuk terus menghadiri pesta, sementara ia akan pergi mencari Eko. Di pesta, Artyom melihat Muramasa dan bangsawan itu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Eko yang melihat sekelompok pembunuh menyerang Prim, melompat untuk menyerang mereka. Ia juga menyerang gadis berkulit hitam itu, tetapi terkena peluru. Sylvia lalu diundang untuk berdansa, dan ia memilih Muramasa. Ia bertanya apakah ia Julius, tetapi Muramasa bersikap acuh tak acuh. Kotete datang dan mengumumkan ia telah menemukan Prim, tetapi Eko telah diculik. Setelah mendengar semuanya, Sylvia berteriak marah karena Eko juga berwujud manusia. Mereka menyimpulkan Eko berada di kapal udara terdekat. Sesuai dugaan, Eko dikurung dalam wadah eksperimen. Eksperimen dimulai. Para ilmuwan mentransfer sejumlah besar energi kehidupan dan estre ke Eko untuk membangkitkan kekuatannya. Namun, itu belum cukup, jadi mereka mentransfer estre yang terkumpul, membuat Eko sangat kesakitan. Tak lama kemudian, sumber kekuatan misterius itu kehilangan kendali, menyebabkan pabrik meledak. Eko juga berubah wujud. Tato Artyom bersinar terang. Mereka melihat Eko terbang dari pabrik ke langit, membentuk telur dengan sayap. Di sekitar telur naga, banyak naga terbang mendekat. Ketika telur itu pecah, Eko berubah menjadi naga raksasa yang tidak terkendali. Ia juga melihat ke arah pesta. Semua orang melarikan diri, tetapi Veronica dan Muramasa tetap tinggal. Veronica memintanya melepas topeng. Sesuai dugaan, ia adalah Julius, kakaknya. Ia mengatakan bahwa tubuhnya adalah Julius, tetapi jiwanya adalah naga Mordred milik Julius. Sejak awal, ia berencana menjadi penguasa ras naga, tetapi Julius menemukannya dan membunuhnya. Veronica baru tahu mengapa Julius membunuh naganya saat itu. Naga Mordred berencana bergabung dengan Eko, jadi ia memisahkan diri dari tubuh Julius. Naga Mordred kemudian menguasai tubuh Eko, membuatnya menjadi hitam dan terlihat seperti Raja Iblis yang sesungguhnya. Di dalam bengkel Dragon Armor, Naga Mordred meminta Nevi untuk bekerja sama dan menyerahkan semua pengetahuannya kepadanya untuk menguasai dunia. Namun, Nevi menolak dan melawannya. Di luar, Artyom merasa ia harus menyelamatkan Eko. Julius dan Veronica muncul. Sylvia menangis saat melihat itu benar-benar kakaknya. Julius mengatakan ada cara untuk menyelamatkan Eko, dan satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Artyom, yaitu dengan menunggangi Eko. Naga-naga lain mengikat Raja Iblis itu dengan sihir. Artyom mengambil kesempatan dan melompat ke punggungnya, sementara kapal perang itu jatuh dan meledak. Artyom tergelincir dan jatuh, tetapi luka datang tepat waktu dan menariknya. Teman-temannya juga datang untuk membantu. Ketika Artyom melompat ke arah Raja Iblis itu menembakkan kekuatan. Tepat pada saat itu, ERC yang dibuat Eko selesai, menyelamatkan Artyom dari bahaya. Karena ERC itu belum selesai, ia tidak bisa melihatnya. Ia mengeluarkan pedang suci dan memotong tanduk Raja Iblis. Raja Iblis itu melarikan diri, dan Eko pun terbebas. Setelah semua selesai, Artyom sadar. Semua orang pergi untuk membiarkan mereka begitu-begituan. Tamat. Cerita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.